Sahabat rumah belajar, kali ini kita akan mempelajari teks anekdot. Kita sering melihat acara hiburan di televisi seperti lawak dan stand up komedi. Kedua acara ini memiliki persamaan, yaitu sama-sama menyampaikan kisah atau cerita yang lucu sehingga sangat menghibur penonton. Tahukah sahabat belajar bahwa sebenarnya antara teks anekdot dan lawak itu memiliki sedikit perbedaan. Perbedaannya adalah di dalam teks anekdot itu ada kritikan atau sindiran yang disampaikan secara halus, sedangkan di dalam acara lawak itu tidak ada. Yang penting penyajiannya adalah lucu sehingga membuat penonton tertawa. Lalu apa yang sebenarnya dimaksud teks anekdot itu? Teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lelucon, menarik, dan mengesankan, serta bertujuan untuk menyampaikan kritik atau sindiran. Untuk lebih memahami teks anekdot ini, ada dua pertanyaan pemantik. Yang pertama, bagaimanakah karakteristik teks anekdot itu? Dan yang kedua adalah apa saja struktur dari teks anekdot itu. Baiklah sahabat belajar, mari kita saksikan dulu tayangan video berikut ini. Tahukah kamu mengapa Pak dosen selalu duduk di kursi? Tahu, karena kaki beliau sakit. Salah. Lalu yang benar apa dong? Karena beliau adalah seorang pejabat. Loh, kok bisa? Apa hubungannya dengan pejabat? Kalau beliau berdiri, kursi beliau akan diduduki orang lain. Kamu kok tahu sih? Sahabat belajar, dari tayangan video tersebut kita dapat menemukan karakteristik dari teks anekdot. Yang pertama, tentu saja isinya kisah yang lucu atau humoris. Yang kedua, membuat penonton atau pembaca terhibur akan kelucuan dalam kisah teks anekdot. Kemudian yang ketiga, isinya bersifat mengkritik atau menyindir. Kemudian yang keempat, berkaitan dengan orang penting. Inilah yang dimaksud orang penting, itu bisa pejabat, bisa guru kita, bisa orang tua kita, bisa publik figur. Nah, inilah biasanya menjadi objek dari kritikan atau sindiran. Kemudian ciri yang kelima adalah memiliki tujuan tertentu. Misalnya, melalui kisah anekdot ini bisa dijadikan media untuk penyampaian pandangan dan aspirasi yang diselipkan melalui humor kepada publik. Kemudian yang keenam, kisahnya disajikan seperti dalam dongeng. Kemudian yang ketujuh, ada juga dalam teks anekdot itu menceritakan karakter hewan dan manusia yang sering terhubung secara umum dan realistis. Sahabat belajar, sekarang kita beralih pada struktur teks anekdot. Ada 5 bagian struktur teks anekdot. Yang pertama adalah abstrak. Abstrak adalah bagian pembukaan yang gunanya memberikan gambaran umum tentang isi cerita.
Kemudian yang kedua adalah orientasi. Ini adalah awal kejadian yang biasanya menjelaskan latar belakang terjadinya peristiwa utama. Kemudian bagian yang ketiga adalah krisis. Pada bagian ini merupakan inti dari cerita teks anekdot. Kisah-kisah yang lucu, sindiran dan kritikan, semuanya ada pada bagian krisis ini. Kemudian bagian yang keempat adalah reaksi. Pada bagian ini berupa tanggapan yang diberikan orang sekitar terhadap krisis yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya. Dan yang bagian yang kelima yaitu koda. Ini merupakan bagian akhir dari sebuah cerita dalam teks anekdot. Peristiwanya menunjukkan situasi terakhir pada latar cerita. Bagian koda ini sangat penting dan harus ada di dalam teks anekdot. Sahabat belajar, demikianlah materi, karakteristik, dan struktur teks anekdot.